Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala murniya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. There is no plan B. Itu materi saya kali ini. Tidak ada rencana untuk plan B, nggak ada. Kenapa? Ini saya jelaskan dulu latar belakangnya berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya ini sudah bisnis hampir 30 tahun lebih. Dari mulai saya SD saya udah usaha, udah punya usaha. Nah sekarang ini jadi sekarang ini luar biasa sulitnya, dan ketika krisis pun saya mengalami kebangkrutan beberapa kali. Tapi ini itu lebih daripada luar biasa. Ini pengalaman bagi saya dulu ya. Sekarang ini para pengusaha itu dilema itu, apalagi UKM ya. Jadi dilemanya apa? Kalau dia tidak mem-PHK dia mati. Kalau dia PHK dia beban sob. Karena bagi pengusaha itu kalau mem-PHK orang yang kerja di atas 2 tahun tuh sakit luar biasa, nggak enak. Apalagi udah kerja puluhan tahun. Dia akan berpikir bahwa bagaimana hidup karyawannya, keluarganya yang sudah menggantungkan diri seperti itu. Di sisi lain, pengusaha ini yang sekarang ini yang piutangnya besar, dia punya piutang besar, tagihan besar. Tapi kan banyak perusahaan yang sekarang ini ketika nagih, kemarin teman saya itu nagih 1 miliar, ternyata mohon maaf Pak, jawabannya simpel banget. Ini bisa ditiru bagi Anda yang kena riba macam-macam ya, apalagi pinjol. Sekarang lagi PSBB Pak, lagi corona, kami lagi tutup, lagi gak ada usaha, gak ada pemasukan. Nanti setelah kondisi bagus kami akan hubungi Bapak. Itu caranya. Kan susah jadinya, kapan selesainya? Mau 2000 sekarang ini nggak mungkin selesai menurut saya loh ya. 2020 tuh nggak selesai, 2021, 2022. Jadi sekarang ini bulan ini masih level 1, nanti bulan Mei ini, 10 Mei itu level 2 nih. Level ini lagi level 1, udah kelanggar semua pengusaha. Jadi saya sudah kalau saya sudah rubah sistem perusahaan saya. Utang saya nggak banyak ini. Utang ke dagang nggak ada gitu. Jadi saya nggak punya utang dagang. Beli bahan saya nggak ada. Beli ke distributor tanya aja, saya nggak ada utang. Metro Kitchen nggak ada utang. Metro Kitchen, Toko Kitchen nggak ada utang. Itu yang saya lakukan. Jadi dulu saya pernah bangkrut, saya rubah switch on gitu. Jadi dulu piutang saya hampir 3 miliar lebih, 5 miliar lebih mungkin ya. Itu nggak ketagih gitu. Gara-gara orang ya itu tadi, piutangnya besar tapi nggak bisa ketagih. Apalagi BUMN kemarin tuh saya kelanggar juga gitu. Ada kerjaan itu nggak dibayar gitu. Akhirnya saya rubah, sekarang strateginya cash flow positif gitu. Jadi bisnis saya mengandalkan cash flow positif aja. Kalau pembayaran cash aja. Jadi kalau CBD, cash before delivery gitu. Dan itu ternyata meskipun untungnya kecil itu nggak masalah gitu. Tapi efeknya adalah apa? Omset saya jatuh gitu. Tapi omset saya jatuh nggak masalah gitu. Asal kita masih positif semua gitu. Sedangkan teman saya kemarin tetap kejar proyeknya 5 miliar, 4 miliar, utang nyangkut 1 miliar, 500 juta, paling kecil 100 juta, 200 juta gitu. Ketika ditagih ya seperti itu, susahnya luar biasa gitu. Dan problemnya dia punya utang juga besar, bukan hanya di bank tapi juga di supplier. Akhirnya ketika ngambil barang dia nggak bisa lagi, sekarang ini mati sob. Pengusaha itu kalau sudah nggak dipercaya susah gitu. Dulu makanya saya ketika susah, makanya sekarang ini malah pada saat kondisi seperti ini banyak sekali orang yang agen tunggal atau ini yang tadinya agak sombong-sombong datang ke saya, Pak jualin barang saya, karena dia tahu saya bayarnya cash delivery. Dan saya tahu, mereka tahu bahwa saya komitmen orangnya. Betul, ditawarkan tanpa saya harus nyetok juga. Stok mereka, malah stok mereka mau dikasih ke saya, coba bayangin, titip jual. Kan aneh itu. Itu terjadi. Nilainya nggak kecil, coba. Kadang-kadang ratusan juta itu. Karena mereka, karena saya meskipun di tempat saya, sebelum barang itu dikirim saya udah transfer duluan barangnya. Jadi mereka titip ke saya barang itu sebagai display gitu. Daripada di gudang mereka, di kantor mereka nggak laku-laku. Kantor saya kan jalannya di bypass, strategis di Bali ini. Salah satu tempat paling strategis. Owner banyak yang datang gitu. Jadi pas lihat diambil sebelum barang itu dikirim ke konsumen, saya udah transfer duluan ke si ini agen tunggal. Oke, sekarang saya balik lagi bahas ke survival mode. Yang saya atau ke dari no plan B. Saya lakukan ini ke karyawan saya semua gitu. Jadi yang saya lakukan tahapannya, pertama saya memang sudah melakukan dapur umum gitu. Sekarang ini saya perluas gitu. Mereka bisa masuk ke dapur saya juga gitu. Dulu kan mereka hanya di sisi ini ya. Sekarang kunci udah saya buka gitu, sampai ke dapur. Jadi bisa merasa sendiri gitu. Dan mereka bisa makan itu dari pagi sampai sore, sampai malam boleh gitu. Kalau puasa kan sahur sama buka gitu. Udah di sini. Jadi kita siapin beras, siapin Indomie, siapin juga telur atau apapun. Kalau dulu kalau pas pasar umum saya masak bareng-bareng, makan dari sarapan, makan siang, makan malam. Nah
itu, dan mereka bisa bawa ke rumah beras sama Indomie, tapi tidak dalam posisi berapa kilo dimaksud, enggak, kecil-kecil, setengah kilo beras, 2 Indomie boleh bawa tiap 2 hari sekali, nggak apa-apa gitu. Dan ini yang kita bagikan ketika kemarin gitu. Tapi orang ternyata yang lapar banyak banget. Akhirnya apa, kantong saya digeruduk gitu. Jadi saya rubah penyalurannya sekarang, mungkin pakai strategi lain, tapi saya nggak kapok ya menyalurkan. Jadi itu sudah saya ngelakukan itu. Sekarang ini saya siapin sembako bagi mereka, bukan sembako ya, beras sama Indomie aja. Sekiranya mereka mepet-mepet cuman itu. Terus kedua, kalau dapat salary, kalau dapat pendapatan itu dibayar untuk 50% gajinya mereka dulu gitu, pendapatannya mereka gitu. Malah shop saya tuh nggak dapat sama sekali sampai saat ini, udah berapa bulan, karena memang lagi susah. Kita problemnya bukan pas covid, saya tuh udah minus udah 2 tahun lalu dan tiap bulan rugi gitu. Tapi nggak apa-apa, karena pikirannya lain. Saya jelasin ya kenapa pada satu lagi saya tetap berusaha bertahan ya. Jadi nanti itu di video sebelumnya sudah ada saya jelasin. Nah, saya bahas sekarang juga. Terus saya sekarang ini ngasih edukasi karyawan saya tidak bakal mencat kalian, tidak bakal melay off, tidak bakal merumahkan, tidak bakal kerja juga normal aja gitu. Karena tanpa saya tidak ada sales, semua orang datang gitu. Jadi itu yang saya kerjakan sekarang ini, dan alhamdulillah selama ini tetap jalan gitu. Jadi bagi mereka yang bisa bertahan, ini kunci mereka bertahan. Kalau bertahan ya udah, tetap yang penting mereka bisa makan. Sekarang itu seperti itu, yang penting bertahan dulu. Karena kalau kita bisa bertahan pada saat nanti normal, insya Allah kita akan jalan. Dan ini saya teringat dengan kisah Tariq bin Ziyad ya, panglima perang di zaman ini, zaman dahulu. Dia ketika itu menaklukkan Andalusia. Ketika perang berakhir, dia naik sebuah kapal ya. Ketika kapal itu nyampe di satu tempat pantai, dia turunkan ke awaknya dan segala itu naik ke Bukit Gilbatar atau Jabal Tariq ya. Di situ akhirnya dia merintahkan kapalnya dibakar. Berikut apa coba? Berikut bahan makanan gitu. Jadi intinya setelah itu kan ada satu prajurit nanya, gimana Anda ini udah zolim katanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa pulang lagi. Kenapa Anda bakar kapal-kapal itu? Gitu. Dan jawaban dia tuh luar biasa hebatnya gitu. Jadi wahai pemimpin, sesungguhnya engkau mencelakakan kita dengan membakar kapal-kapal yang membawa kita ke sini. Gitu. Nah, ini jawabannya. Sesungguhnya setiap daerah Allah dan bumi Allah adalah kampung halaman kita. Wahai manusia, kemanakah kalian akan pergi? Sesungguhnya lautan ada di belakang kalian dan musuh ada di depan kalian, dan tidak ada yang tersisa pada kalian demi Allah kecuali kebenaran dan kesabaran. Jadi dia tidak memberikan pilihan lagi ke anak buahnya untuk bisa larikan diri. Padahal jumlah pasukannya dia itu lebih sedikit ini. Pasukannya hampir 10 kali lipat daripada musuhnya lawan ini. Tapi strateginya dia hebat ini. Pertama dia susupin ke daerah lawan atau musuh bahwa dia tidak mau musuh yang lain. Dia hanya mau musuhi si rajanya aja gitu. Dan ketika rajanya itu mati, bisa dibunuh, selesai perangnya. Jadi korbannya sedikit sob. Dan sekarang ini pilihan itu saya pakai sekarang ini. Jadi there is no plan B. Jadi saya tidak pakai akal-akalan, saya tidak pakai apapun. Mereka semua yang ngolah keuangan, bukan saya. Jadi kalau ada uang masuk, mereka bisa plototin gitu. Jadi bukan masuk ke rekening saya, enggak ya. Mereka yang terima uangnya. Jadi itu yang teknik yang lainnya. Jadi saya terbuka sekali dengan mereka terima rekeningnya. Kalau nanti ada uang masuk, ya mereka duluan yang bagikan, buat mereka duluan. Sebagian lagi disimpan untuk bulan berikutnya. Makanya sekarang ini bagi saya kalau ada kerjaan apapun itu yang dilakukan. Dan alhamdulillah sekarang ini bisa jalan. Kalau salah banyak salahnya, terus saya bukan ini ya. Bagi Anda yang sekarang ini bangkrut, yang susah atau apapun, nggak bisa bangkit lagi, modalnya habis, bisa buka toko mitra Uber ya. Itu Anda daftar dulu di www.uberindonesia.com. Setelah itu saya akan klikkan ya, di situ ada mitra toko, ada mitra food gitu. Mitra toko itu jualan macam-macam. Kalau jualan apa, kayak sembako, kayak apapun, termasuk properti atau apapun ya. Kalau mitra food atau perusahaan Anda jual apa gitu, atau dagang apapun, di situ ada macam-macam, ada fashion, ada macam-macam. Kalau mitra food hanya untuk makanan, untuk dapur dan yang lainnya. Dan ini gratis selama COVID so. Jadi saya buka ini gratis. Jadi Anda bisa buka di situ. Terus udah gitu Anda pasang aplikasinya di toko Uber, klikin di toko Uber. Nanti ada di situ toko mitra Uber, klikin itu, oke kan. Udah gitu buka juga Uber Pay ya sebagai pembayarannya. Jadi seperti itu sama Uber gitu. Udah gitu Anda bisa jualan dari situ. Kalau bingung liatin aja terus. Saya ada kontaknya kok kalau ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.